Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nanang Zainul Afif. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang materi pelajaran agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita membahas mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Pada pada bab 1 yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Adapun kompetensi dasarnya adalah 1.3 beriman kepada kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. 2.3 menghayati perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4.3 menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bab 1 meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Quran. Adapun skema pembelajarannya sebagai berikut. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Mari kita renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita tidak hanya naik tetapi tidak tahu kemana tujuannya. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan waktu dan bahan bakar. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak menghendaki manusia dalam kesesatan. Manusia telah diberikan Allah kitab sebagai pedoman dan petunjuk baginya untuk mencapai jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Manusia dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah, akan merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa aturan dan seenak sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Orang-orang yang tidak pernah mengindahkan aturan juga bisa membuat orang lain di sekelilingnya merasa terganggu, bahkan gelisah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya pada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini, manusia dapat membedakan mana yang benar, yang hak, dan mana yang batil. Perhatikanlah firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah surah 5 ayat 16 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sadaqallahul azim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah Surah 5 ayat 16. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Secara berurutan, mari kita sebutkan kitab-kitab tersebut. Yang pertama adalah Taurat, lalu Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Mu'minun 23 ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Sadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra Surah 17 ayat 55. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam
pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Maryam surah 19 ayat 30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, ada yang menghapus bagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Kitab Al-Quran pada waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 3. Tunjukkan, artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah 1. Tentang akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. 5. Tarikh atau sejarah, yaitu tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya kepadanya manusia menyembah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya,
Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemurnian Al-Quran ini sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surah dalam Al-Quran sebanyak 114 surah. Ditinjau dari masa turunnya, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dinamakan surah Makkiyah, sedang surah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah maka disebut dengan surah Madaniyah. Perbedaan kitab dengan suhuf. Secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: pertama, Nabi Ibrahim, beliau menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Musa, beliau juga menerima 10 suhuf. A. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. B. Bentuk dari kitab sudah dibuka, sedang suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. C. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya yang pertama adalah: 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. 4. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham dan bisa menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.